saya Dina Novianti dengan NPM 195104040. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi bisnis di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Etika Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Merebaknya coronavirus disease atau bisa disebut dengan COVID-19 begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang dari segi kesehatan, pendidikan, termasuk juga ekonomi. Jumlah kasus coronavirus disease atau COVID-19 yang terus bertambah membuat laju sejumlah bisnis pun melambat. Apalagi masyarakat saat ini tengah mengurangi aktivitas di luar rumah seperti liburan dan berbelanja. Sehingga roda perekonomian melambat dan menimbulkan resesi ekonomi dikarenakan omset perusahaan menurun, begitu pula dengan produktivitas dan laba atau profit perusahaannya. Nah, apa itu resesi ekonomi? Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dari setahun. Nah, penyebab dari resesi ekonomi tersebut yaitu pertama, guncangan ekonomi tiba-tiba dapat menimbulkan kerusakan finansial yang serius, seperti di saat pandemi coronavirus disease atau COVID-19 merupakan contohnya. Di Indonesia, ketakutan orang-orang terpapar virus tersebut telah menyebarkan aktivitas ekonomi hampir lumpuh, dikarenakan orang-orang takut keluar rumah dan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB untuk mencegah penularan coronavirus disease atau COVID-19. Salah satu dampak dari PSBB tersebut yaitu rendahnya mobilitas orang adalah terpuruknya dalam sektor transportasi. Pada kuartal kedua, berdasarkan catatan BPS, sektor transportasi pergudangan menjadi sumber kontraksi ekonomi tinggi dibandingkan lapangan usaha, yakni minus 30,8%. Hal serupa juga terjadi pada kuartal ketiga lalu, di mana sektor tersebut mengalami minus 16,7%. Yang kedua, utang berlebihan. Ketika individual atau sebuah perusahaan bisnis tidak mampu membayar tagihan-tagihan utang, akan meningkatkan default utang dan kebangkrutan dapat dengan mudah membalikkan perekonomian. Yang ketiga, menggelembungnya aset. Ketika keputusan investasi didorong oleh emosi investor, bisa menjadi terlalu optimis selama ekonomi kuat dan mulai menggembungkan pasar saham. Yang keempat, ketika inflasi terus menerus. Apa itu inflasi? Inflasi adalah sebuah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jika kenaikan harga dari satu atau dua barang saja, itu tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya, atau bisa jadi keterkaitan antara barang satu dengan barang lainnya. Nah, penyebab dari inflasi tersebut adalah satu, kenaikan indeks harga konsumen. Kedua, adanya tarikan permintaan yang melebihi likuiditas serta desakan produksi dan kurangnya distribusi. Nah, ketika permintaan lebih besar daripada jumlah yang tersedia akan menyebabkan susahnya
barang atau sumber daya alam tersebut sehingga akan menyebabkan kenaikan harga dari suatu barang tersebut. Nah, em, yang kelima yaitu deflasi secara terus-menerus akan menyebabkan upah menyusut yang berhenti belanja dan merusak ekonomi. Apa itu deflasi? Deflasi adalah suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Nah, faktor-faktor penyebab dari adanya deflasi tersebut yaitu: pertama, peraturan bank sentral tentang kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, terlalu banyak hasil produksi yang sama sehingga harga tersebut jatuh dan mengalami persaingan harga. Ketiga, penurunan permintaan terhadap barang. Jika permintaan tersebut berkurang, maka perusahaan akan mengeluarkan sebuah promosi dengan adanya penurunan harga agar para konsumen tersebut tertarik untuk membeli produknya. Yang terakhir yaitu penyebab inflasi adalah teknologi. Teknologi dapat menyebabkan resesi. Misalnya, ketika revolusi industri membuat banyak profesi menjadi tidak lagi berguna dan pengangguran bertambah. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 tersebut yaitu, apa itu strategi bisnis? Yang pertama-tama strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu atau jangka tertentu. Bisnis, apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau profit sesuai yang ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian dari strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman, memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta rancangan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan. Nah, strategi yang kita bisa jalankan di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19 tersebut, menurut saya itu pertama, tunjukkan kepedulian. Dengan merespon pandemi ini, jaga komunikasi kita dengan pelanggan. Jangan hanya kita menginginkan agar brand atau produk yang kita jualkan laku, tetapi kita juga harus memberikan tunjukkan kepedulian kita terhadap adanya pandemi ini agar mendapat respek dari para konsumen. Kedua, kaji ulang anggaran dan jaga cash flow. Keuangan yang dikelola dengan tidak baik dan tidak hati-hati bisa beresiko terhadap bisnis, sehingga kita akan mengalami kebangkrutan dalam usaha. Ketiga yaitu promosi digital. Bisa kita manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk kita berpromosi barang atau jasa yang kita tawarkan, agar para konsumen tahu. Dengan adanya media sosial, kita akan menghemat biaya produksi, seperti kita mencetak brosur atau pamflet. Itu kan akan mengurangi anggaran biaya yang kita keluarkan. Selanjutnya yaitu dengan kita manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, kita bisa lakukan transaksi melalui media sosial, dikarenakan orang-orang takut keluar rumah dan pemerintah menerapkan PSBB,
maka orang-orang akan mulai berbelanja dengan online, karena dengan online akan menghemat waktu, biaya, dan juga akan menghindari kerumunan dan memutuskan rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 tersebut. Nah, yang terakhir, perhatikan kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala. Menggunakan fitur inventory pemilik usaha tidak hanya dengan menghitung persediaan barang, tetapi juga harga beli rata-rata dan ketersediaan stok barang. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang pebisnis tidak tahu kita ada stok barang berapa, sedangkan kita mendapatkan orderan dan kita tidak tahu stok barangnya, dan akhirnya kita akan mengecewakan konsumen tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.